Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Yang Mulia para Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta seluruh pegawai, karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kalau Tuan pergi ke Pelalawan, jangan lupa membawa lupa pula bangsa. Kalau Tuan ke Pelalawan, jangan lupa membawa seutas yang namanya tak saya sebutkan karena tak ada ditulis dalam kertas. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, wa minal hurumi fasum, di bulan-bulan haram berpuasalah kamu. Hadisnya umum, karena tadi kata Pak pembawa acara tak ada temanya, Ustaz sampaikan sajalah yang terkait dengan bulan Muharram. Bulan haram itu ada 4. Dalam Quran disebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Pertama bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berurutan, salasun mutawaliyatun, 3 berurutan. Kemudian yang satu lagi itu tidak berurutan, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Saya disampaikan guru-guru kami, di antara amal yang paling afdal bulan haram ini adalah melaksanakan puasa. Tapi bukan berarti hari ini saya berpuasa, karena ada kue ini. Kalau kita bertamu ke rumah orang, lalu di bulan haram, bulan Muharram, kita berpuasa, maka pilihannya 2. Faman syaa'a falyasum, siapa yang mau silakan berpuasa. Wa man syaa'a falyuftir, siapa yang mau silakan berbuka. Misalnya Pak Ketua datang ke rumah saya, lalu kemudian saya siapkan makanan. Silakan makan Pak Ketua. Kata Pak Ketua, saya puasa Pak Ustaz. Saya tak tersinggung. Kenapa saya tak tersinggung? Karena beliau mengamalkan sunnah saya. Begitu juga kalau saya sebagai tuan rumah berpuasa, saya bilang, tamu-tamu silakanlah, tapi saya berpuasa, maka tamu juga tak boleh tersinggung. Kenapa? Karena kata Nabi, faman syaa'a falyasum, siapa yang mau silakan puasa, yang tak mau boleh makan. Ini bagi kita yang melaksanakan puasa di bulan-bulan haram, khusus di bulan Muharram. Apakah ada tanggal-tanggal tertentu? Tak ada. Dari tanggal 1 sampai tanggal bulan Arab itu 29 atau 30 hari. Khusus bagi ibu-ibu yang Ramadannya kemarin tinggal 7 hari, maka bisa diqadha di bulan Muharram. Niatnya tidak niat puasa sunnah. Misalnya hari Senin, hari ini hari Rabu, hari ini hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin nanti. Hari Senin ibu makan sahur, niat, saya niat puasa qadha, mengganti yang kemarin tinggal di bulan Ramadan. Maka dapat 3. Pertama, dapat qadha lunas 1 hari. Yang kedua, dapat pahala puasa Senin. Yang ketiga, dapat pahala puasa bulan Muharram. Nah, jadi bapak-bapak, ingatkan istri, karena mereka tinggal puasanya gara-gara melahirkan anak bapak, menyusukan anak bapak, dan takdirnya sebagai perempuan. Jadi kalau anak kita 1, itu istri kita tidak puasa paling tidak 90 hari. Waktu mengandung 30 hari,
menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Dia baru bisa mengkodok, mengganti ini nanti setelah anak umur 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Ibu-ibu catat semua. Saya kalau tentang puasa ini memang banyak saya sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu kemarin tinggal 7 hari, rupanya suaminya tinggal 17 hari. Artinya laki-laki pun juga jangan sangka perempuan saja yang berutang. Laki-laki pun banyak juga utang puasa. Kemarin musafir keluar kota, batal puasa. Yang tak musafir batal juga, karena di Pekanbaru banyak rumah makan hantu. Kaki bertutup, kepala bertutup, kaki nampak. Nah, dulu itu, sekarang sudah tak ada. Karena saya tak nampak, yang lain nampak. Nah, maka puasa kita yang tinggal itu tidak bisa tebus puasa dengan umroh. Puasa yang tinggal pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah, tak bisa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Jadi kalau saya misalnya punya utang puasa, mati saya, meninggal, maka anak saya Mizian Hazik Abdullah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah wajib menggantikan puasa saya. Nah, jadi ibu-ibu catat puasa berapa yang tinggal dan catat berapa yang sudah dilaksanakan, sehingga nanti kalau kita meninggal, anak-anak kita buka laci lemari, oh ini ada catatan. Begitu juga dengan bapak. Kalau ada orang tua kita meninggal, buka lemari pakaiannya semua. Saya waktu meninggal sama Muhammad, saya buka lemari pakaian, mencari catatan-catatan utang piutang yang mesti kita bayar. Mana tahu kebetulan ibu, anak kesayangannya, dapat catatan puasanya, sementara warisan sudah dibagi. Teleponlah kakak, abang semua telepon, bilang sama mereka, tolong hari Ahad libur nih datang kalian ke rumah, ada yang mau kita bagi-bagi. Insya Allah cepat mereka datang. Sangka mereka surat tanah, rupanya pas pembagian kau 3 hari, kau 3 hari, kau 3 hari. Kadang abang kita ini nggak terlalu semangat, bininya yang paling semangat. Kau pun dapat juga 10 hari. Begitulah dalam ajaran Islam. Kenapa kita disuruh berpuasa? Puasa ini secara fisik dan secara mental. Saya waktu lulus CPNS tahun 2008, saya lulus CPNS bulan November. Untuk lengkap ke PNS disuruh ke rumah sakit Arifin Ahmad, medical check up. Pagi tolong ke rumah sakit Arifin Ahmad, jangan minum teh, jangan sarapan. Kata dokter, kenapa saya tak boleh sarapan? Kenapa tak boleh minum teh? Karena medical check up mau diambil darah, darahnya mesti steril. Barulah saya paham, rupanya kalau kita puasa, darah kita bersih. Darah kita ini air. Air ini tidak boleh dicampur dengan gula dan minyak. Kalau bercampur air dengan gula, kalah airnya, air jadi kental. Masukkan gula, letakkan ke atas kuali, kompornya hidupkan, gula mencair. Setelah mencair, tinggalkan sendoknya sampai dingin, angkat sama-sama sendoknya, terangkat kuali, membeku. Begitulah darah kita ini membeku kalau terlalu banyak gula. Makanya jangan banyak minum gula. Nabi Muhammad seumur hidup tak pernah minum gula. Nabi minumannya madu. Nabi SAW minumannya madu. Madu kandungannya bukan gula. Glukosa gula ini luar biasa. Nah, maka ustadz-ustadz yang paling bagus itu dikasih air putih, macam di pengadilan. Yang Ustaz Muhammad ini menyim dia bilang. Ya, saya tadi di ruangan Pak Ketua udah dikasih teh. Ada. Takut kena sindir plastik. Memang hebat Datuk Perpati memakai suku. Kenapa Ustadz Somad tidak mengambil kue? Karena piring masih bertutup. Makin
Maksudnya udah siap tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua yang merusak darah kita ini, yang pertama gula, yang kedua minyak. Minyak itu kalau sudah masuk ke air rusak. Begitulah kalau minyak masuk ke darah kita. Dan kita di Pekanbaru ini begitu buka mata langsung makan minyak. Mana dia? Katupek gulai paku, minyak. Siangnya pula makan rendang, minyak. Makan malamnya lagi makan minyak. Rata-rata makanan kita ini bersantan, berkelapa, minyak, kolesterol. Tapi kalau kita puasa, maka insya Allah sehatlah badan kita. Oh, jadi barulah kami paham, ternyata rahasia slimnya Ustaz Somad ini karena banyak puasa sunnah. Banyak jamaah yang ngomong gitu. Saya bilang, saya tahulah, ini sahabat-sahabat saya banyak datang dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketuanya Ustadz Al-Mafdinar, dan dari Basnas kita Ustadz Jamaluddin. Mereka ini tahu bahwa saya jarang puasa sunnah. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa Ustadz kurus? Ini bukan karena puasa, memang sudah takdir. Ada jamaah kita dokter. Jadi kata Pak dokter ini, Ustadz, saya lihat Ustadz terlalu kurus, coba Ustadz minum susu kental manis, biar gemuk, biar agak berwibawa sedikit, katanya. Berapa kali Pak dokter? 3 kali sehari. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya beli 90 saset. Saya minum sebulan. Sudah sebulan saya timbang, tak naik. Pak dokter, sudah saya coba. Dokter ini tinggal di Batam. Berapa kilo naik Pak Ustaz? Tak naik. Saya bilang, kalau begitu udah takdir Pak Ustaz. Jadi hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan cakap orang. Kurus kita dibilang kita susah, apalagi kita kerja di kantor pengadilan. Bilangnya banyak kali penderitaan kau. Gemuk kita dibilangnya kita korupsi, apalagi kita kerja di kantor pengadilan. Nah, banyak juga duit haram di situ ya. Kan? Serba salah. Makanya yang paling susah dalam hidup ini adalah memikirkan cakap orang. Dulu kalau kita kunci kamar kita, kunci pintu pagar rumah, kunci kamar, duduk kita di rumah, kita tak mendengar cakap orang. Zaman sekarang aneh. Kita kunci pagar rumah, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, duduk kita di kamar, pun di komen orang. Di mana? Facebook. Duduk kita di rumah, tak jumpa sama orang, hari Sabtu, hari Ahad, tetap kita membaca komen orang. Instagram, Facebook, TikTok. Ustaz kok tahu? Saya begitu. Saya hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Tak ada tamu, duduk saya di rumah, menengok. Tetap sakit kepala saya baca komen. Tapi kami tengok di komen-komen Instagram Ustaz itu tak ada Ustaz balas. Memang saya tak membalas. Kenapa? Karena saya tak tahu passwordnya. Yang tahu password itu admin. Mereka yang tahu. Yang mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya orang yang paling celaka adalah halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang paling celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Saya paling tahu diri saya. Saya orangnya cepat marah, emosi. Kalau sampai saya tengok ada orang komen, langsung saya balas. Bagaimana saya mengunci diri saya? Saya kunci dengan password yang saya pun tak tahu apa password. Nah, maka kalau ibu bapak banyak yang, Ustaz saya sudah DM beberapa kali kok Ustaz nggak balas, saya tak tahu. Instagram, ada Instagram Ustaz Somad? Ada. Yang mana? Itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya ini dah Ustaz itu sombong kali. Maksud saya yang belum follow lah. Jadi kita nikmati saja sosial media itu, jangan menyusahkan diri kita. Yang paling jahat dalam hidup ini adalah pikiran. Dan kalau kita sedang puasa, kita tidak hanya mempuasakan mulut, tapi juga mempuasakan pikiran. Orang yang sedang berpuasa itu pikirannya tidak macam-macam. Kenapa begitu? Dia takut puasanya batal. Berbunyi handphone. Hari Senin nih, sedang puasa Senin di bulan Muharram. Kabarnya anak Siano lagi Siano, bini Siano. Aku sedang puasa. Aku tak ingin pahala puasa dulu.
Habis maghrib baru kita lanjut. Jadi selama puasa itu insya Allah pikiran kita sehat. Lewat di depan kita orang pakai pakaian sempit, kita akan menunduk. Kenapa? Pikiran kita sedang puasakan. Orang yang berpuasa itu, yang berpuasa bukan cuma mulutnya, bukan cuma lehernya, tapi juga matanya berpuasa. Dia berdoa. Datang orang ke kantornya membawakan duit haram satu koper. Ini duit, apa kata dia? Ini shaim, aku sedang berpuasa. Kau transfer aja. Pantang saya nengok duit haram. Orang yang sedang berpuasa itu ada. Perasaan saya sudah berapa kali saya tausiah ke kantor pengadilan negeri. Disitulah saya sedang memuji kecilian bapak dan ibu saya. Ini kunjungan saya yang kedua. Jadi Ustaz pernah kemari, saya pernah kemari. Tapi saya kemari bukan ceramah. Saya ditangkap polisi. Mau cepat, pas di depan mall SKA itu membelok saya, putar, tak boleh putar, tak boleh, belok saya, prit, kata polisi itu, Pak. Apa nggak tahu sini nggak boleh putar, kata dia. Saya bilang nggak ada tandanya, Pak. Ada, mana itu? Saya tengok, rupanya tanda itu rabun. Berkabur udah tulisannya, ada gambarnya di gambar pancing. Tak boleh lewat. Tanyanya, mau di sini apa pengadilan? Saya takut kalau di situ dibawanya duit itu nanti ke rumah. Kalau saya bayar di situ, ini Pak, dibawanya duit itu ke rumah. Bininya membelikan ke beras. Beras itu ditanak jadi nasi. Nasi itu disuapkan ke anak. Anak bininya makan haram, masuk neraka. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru auladi, tempatnya api neraka. Masuk neraka dia, pas ditanya sama malaikat, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara makan haram. Kapan makan haram? Makan nasi haram. Dari mana duitnya datang? Abdul Somad. Kena juga saya. Maka ditanyanya, mau bayar di sini atau pengadilan? Saya bilang pengadilan. Tapi nanti bapak bayar, pengadilan harus cuti 1 hari. Gak apa-apa, saya siap pengadilan. Itulah saya ingat saya di sebelah sini. Waktu itu saya bayar 70.000. Saya kalau duit keluar nih ingat aja. Sidang waktu itu, lupa saya tahun berapa. Waktu itu belum viral kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi langkah rezeki pertemuan maut itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tak mau jumpa, kita dipertemukan orang. Kapan itu? Itu waktu saya pertama datang kemari. Tak mau saya jumpa, tapi itu jumpa juga karena tertangkap itu. Hari ini kita jumpa, Masya Allah, tabarakallah. Berjumpa kita di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan negeri Pekanbaru. Insya Allah berjumpa kita sekali lagi di surga Jannatul Firdaus. Syaratnya mati. Tapi sementara malaikat maut itu datang, kita sempat-sempatkanlah beramal. Kalau dibuatlah rekaman hidup ini ya, kalau direkam, karena ada itu CCTV, dipakai untuk merekam, habis itu dipercepat. Kamera yang dipakai untuk merekam tanaman dalam acara flora dan fauna, tumbuh, pecah bijinya, bertunas, bercabang, berputih, berbuah, kan bisa cepat. Kita pun begitu juga. Kalau diputarlah rekaman hidup saya ini, Abdul Somad itu ceramah sana. Pagi ini pengadilan negeri, habis ini nanti ke Kejati, kejaksaan. Habis kejaksaan nanti khutbah Jumat. Habis Jumat nanti pengadilan pengajian Az-Zahra. Habis itu nanti malam di Pelalawan. Rekaman saya itu gitu loh. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia hakim itu pun gitu juga kalau direkam. Mati. Memukul palu aja dia. Jadi kalau dipercepat, itu beda-beda tipis antara tukang sama hakim. Ustaz Somad ini jangan begitu kan, hakim-hakim yang mulia. Yang paling mulia di antara kita ini adalah
orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini yang paling mulia saya, karena saya yang paling tinggi tempat. Tapi apakah Abdul Somad yang paling mulia? Hari ini saya di pengadilan negeri ini betul-betul dimuliakan. Nama saya ditulis sampai 3 meter. Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD. Saking kan fokusnya saya menengok nama saya tadi, tak nampak saya bawa ada yang ditutup di bawah. Memang cantik, bunga kaktus basah kuyup. Saking kan saya fokus, tak nampak ada yang ditutup. Jadi masalah nama panjang, ketika pada akhirnya yang tinggal profesor melayang, doktor terbang, LCMA hilang, yang kekal abadi tinggal Janganlah sebutkan apalah salah tangan, menjaga perasaan saya ya. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Yang kita bawa itulah tadi, kalau kita sempat-sempatkan puasa tadi. Saya Pak Ustadz mau saya berpuasa ini, nantilah kalau anak ini sudah agak besar nih, payah merawat, menjaga, memandikan, repot, ribet, susah masak sarapan. Nantilah kalau anak ini udah besar baru saya puasa Pak Ustadz. Rupanya anak sudah besar, kita pun tak bisa puasa. Kenapa? Karena anak yang besar tuh menitipkan anak dia pula. Berapa banyak nenek-nenek sekarang tak pengajian gara-gara menjaga cucu. Mohon kalau kebetulan ada di antara ibu yang menjaga cucu, jangan tersinggung. Saya orangnya ceramah, tidak pernah saya pikirkan apa yang akan saya sampaikan ini, itu tulus dari hati saya. Dan kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena itu, karena sudah sampai ya. Jadi sekarang ini ibaratnya kita membaca ada iklan di mall, cuci gudang. Dari mulai siang ini sampai tenggelam matahari, kita pun masuk ke dalam gudang tadi membawa tas. Kita mau penuhkan tas kita karena cuci gudang. Tengok ini bagus, anantilah. Tengok ini bagus, anantilah. Ini minyak nampaknya murah, anantilah. Ini nampaknya kompor bagus, anantilah. Akhirnya waktu pun habis. Maka apa yang bisa kita laksanakan, laksanakan. Saya bisanya puasa Pak Ustaz, bagus. Ada orang tak bisa puasa. Saya puasa tak bisa Pak Ustaz. Kemarin sudah pulang dari Malaka, diponis dokter katanya usus kau berlubang. Tak boleh lambat makan. Asal lambat makan, turun asam lambung. Asam lambung ini membuat lambung menggiling. Kalau tak ada makanan yang digilingnya sakit, maka mesti cepat masuk. Akhirnya kemana-mana bawa tas. Disangka orang isinya laptop, rupanya roti gading. Lapar sedikit mengunyah. Tak apa-apa. Jangan berkecil hati yang tak bisa puasa sunat. Bagaimana saya ini Pak Ustaz tak bisa puasa di bulan Muharram ini? Banyak-banyak sholat sunnah. Pagi sebelum berangkat sholat duha. Jangan gara-gara mengejar waktu afdal jam 9, jam 10 meninggalkan pekerjaan. Mengantri orang di kantor, panjang orang antrinya sedang khusyuk sholat duha. Padahal sholat duha itu sunnah. Melayani orang banyak adalah wajib. Pegawai Pemko berarti dia minta izin kepada 1.200.000 warga penduduk Pekanbaru. Pegawai Pemda berarti dia mesti minta izin kepada 6,7 juta penduduk Riau. Itu Pemko dan Pemda. Adapun pengadilan negeri tak usah kita bahas. Karena ada orangnya di sini kan kayaknya. Begitulah kita akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapanlah kami sholat duha itu Pak Ustaz? Pagi. Sekarang waktu terbit matahari untuk Pekanbaru jam 6.15. Lewatkan 12 menit. Jam 6.15 terbit matahari syuruk, baru boleh sholat sunat setelah matahari naik setinggi galang. Setinggi galang itu diukur 12 menit. Naik 12 menit, 6.15 tambah 12, 6.27 sudah bisa sholat duha. Sebelum ke kantor sholat duha berangkat. Kau ganteng bukan karena skincare. Kau cantik bukan karena kau rajin minum jus bengkoang, tapi karena bekas air wudhu.
Ibu-ibu pun nanti kalau ditanya orang, kok aku tengok awet muda tak berkerut, ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini bertayamum semua. Jadi sholat duha, lalu kemudian sholat zuhur, qabliyah zuhur 12 rakaat sehari semalam, sama dengan dibangunkan satu tempat di surga macam bangun masjid. Man sholla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bikinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini walaupun terlambat tetap qabliyah subuh. Sekarang subuh jam 5, terbangun jam 5.30, tetap qabliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jam 5.30 Pak Ustaz tetap qabliyah subuh. Saya Pak Ustaz kalau pas hari-hari libur itu kadang jam 8 baru terbangun Pak Ustaz. Tak usah sembahyang, neraka jahanam. Kita tinggal di Pekanbaru, azan bersaut-sautan. Apalagi kalau hari Ahad, hari libur, itu pengajian ustaz yang top-top, yang hebat-hebat itu ada. Masjid Ar-Rahman, Masjid Raya Senaplan Pasar Bawah, Masjid An-Nur, Masjid Akramun Nas, Masjid banyak sekali. Maka kita usahakan. Ini kadang banyak orang Pekanbaru, kalau pas acara apa namanya yang lari-lari jalan ditutup tuh, saya sebetulnya cuma ngetes aja, tak usah. Kalau untuk mengejar Car Free Day, pakai baju tok plastik sampah pula tuh. Saya tengoklah orang di Car Free Day, larinya cuma 2 putaran, minum makannya 4 mangkok. Ustaz ada juga di Car Free Day itu, ada sering saya ke Car Free Day. Kok kami nggak pernah nampak Ustaz? Mana nampak masker 2 lapis, pakai kacamata hitam. Ada juga kadang jamaah yang tahu Ustaz selamatnya bukan. Kenapa lah untuk yang bersifat fisik kita begitu memperhatikan? Maka sholat sunat ini, berapa banyak sholat sunat ini Pak Ustaz? Qabliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat tasbih. Banyak sekali sholat sunat. Yang bisa puasa paling bagus puasa, tak bisa puasa sholat sunat. Saya sholat sunat pun tak bisa Pak Ustaz, kadang sakitlah kaki, berkunang-kunang segala macam. Memang kalau udah mau sholat ini ada aja itu. Dan memang itulah SOP-nya, SOS-nya, standar operasional setan. Jangan heran kalau tuh yang baik-baik ini terasa berdenyut di sini, pas mau ke mall sehat. Memang udah itu terjadi. Nomor 2 tak bisa, sholat sunat tak bisa. Yang agak bawah, membaca Al-Quran. Ini hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi petang Jumat, sore Jumat, siang Jumat, malam Jumat, sampai nanti waktunya habis sebelum azan maghrib. Allah alahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya. Ma bainal jumu'ata ini sampai Jumat yang akan datang. Cahayanya itu sampai ke hati kita. Hati kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Saking banyaknya orang batil berkata betul, akhirnya orang betul merasa batil. Betul apa batil? Batil apa betul? Betul, batil, batil, betul. Lama-lama ditanya, kau betul apa batil? Entah, aku tak tahu, entah aku betul kan dia batil. Nah, maka untuk menerangkan hati kita, itulah kita mesti banyak. Malam Jumat baca Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup saya baca Quran Yasin panjang Pak Ustaz. Zikir 10 habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, lillahi ma fis samawati, tutup
dengan la ilaha illallah, afdhalul zikri la ilaha illallah, tutup tak sampai amal kita tidak berselawat ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 10 amal ringkas. Karena keterbatasan saya, buku yang bisa saya kasih tentang amal yang 10 tadi, tapi sebenarnya bisa diingat. Yang saya tuliskan itu dalil-dalilnya. Tadi ada saya disampaikan oleh Ustadz Al-Nok ke Pak Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tapi sebetulnya boleh dikopi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dikasih Pak Ketua nanti minjam, boleh dikopi. Ustadz Al-Nok nanti kasihkan satu ke pegawai kita biar dikopi, dibagikan. Boleh kami kopi buku Ustadz? Saya bilang boleh, asal jangan di sampulnya itu dibuat coblos nomor aja tuh. Maka dibagikan sebagai amal jariah supaya mengalir pahalanya untuk kita semua, insya Allah. Amin. Puasa tak sanggup. Sholat sunat tak sanggup. Baca Quran tak sanggup. Amal yang paling ringan, tak perlu berdiri, tak perlu bergerak, tak perlu mata terbuka, tutup mata, duduk, zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Habis istighfar bersih. Setelah bersih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah berselawat, afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir kalau bisa dihitung, biar tahu kita udah berapa jumlahnya. Cari tasbih yang ujungnya ada mata 10. Kalau sudah dapat 1, 100, 200, 300, 1000. Saya Pak Ustaz tak mau pakai tasbih yang pakai mata begitu, malu nampak orang. Saya pakai tasbih digital macam cincin, bagus. Pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha. Karena saya kadang heran juga orang pakai tasbih yang digital ini, cepat kali tangan dia saya tengok. Apa zikir? Pergi umroh membeli tasbih 100, habis semuanya untuk tamu. Tinggal 1 digantungkan di mobil. Judul ceritanya ketika mobil bertasbih. Mobil bertasbih, yang punya mobil masuk neraka. Ambillah tasbih dari mobil itu. Bilang sama mobil itu, mobil tadi malam bisa 11 rakaat. Sebelum tahajud itu orang meluruskan kiblat, meluruskan wudhu. Dia tidak meluruskan kamera, streaming. Hai guys, tahajud dulu ya. Boleh memposting, boleh. Postinglah hadis. Sempat-sempatkan beribadah. Sampai masanya nanti kita sempat tapi waktu sudah tak ada. Baik. Tapi kalau gara-gara itu rusak amal kita, ini zikir, ini amal yang paling utama. Kenapa kita disuruh berzikir? Karena sampai masanya nanti kita sendirian di ruang ICU, tak ada anak cucu menantu, disitulah zikir itu datang. Orang yang sedang berada di ruang ICU, tak bisa mendengarkan ceramah, tak bisa sholat, siapa yang menemani dia? Zikir. Apa yang paling sering kita cakapkan, yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, yang sering kita pikirkan, yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita di ruang ICU. Ustaz tahunya dari mana? Tahu dari pengalaman beberapa jamaah. Jamaah ini diponis, kata dokter Cipto Mangunkusumo, bawa pulang ke rumah karena sudah tak ada harapan. Kalau sudah dokter bilang suruh bawa pulang ke rumah tak ada harapan, itu artinya siap-siapkanlah ayam untuk tahlil malam ketiga. Tak ada lagi. Ibu kalau sudah dokter nanti ngomong ke ibu, bu bawa pulang ke rumah, siap-siapkan. Cari memanglah surat tanah. Kenapa lah ibu tersenyum? Pura-pura sedih kenapa? Jaga juga perasaan bapak. Walaupun dia tak ada di sini, kawannya kan ada. Rupanya bapak ini pas mau dibawa pulang tiba-tiba terbangun dia dari komanya tuh, koma dia di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Tiba-tiba terbangun dia. Ditanya sama istri sama dokter. Dokter pun terkejut. Menurut ilmu kami kedokteran bapak sudah mati. Maka bapak suruh pulang. Apa yang bapak nampak waktu sedang koma itu? Kata dia, waktu saya sedang koma itu datang orang. Terus apa kata orang itu? Orang itu bertanya ke saya, kapan kau buat tabligh akbar? Siapa orang itu? Ustaz Somad. Saya penasaran. Pas kami buat acaranya di Maninjau, saya jumpai bapak.
Betul Bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustaz. Bapak yang buat acara tabligh akbar kok pulang bersama ke kampung? Yuk. Betul Bapak nampak saya waktu koma tuh? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya? Ustaz bertanya, kapan tabligh akbar? Lama saya baca. Jangan-jangan saya sudah wali saya. Saya ini orangnya rasional. Kenapa dia bisa ingat saya? Alhamdulillah beberapa jamaah yang ingat saya ini 3. Anak-anak, bapak-bapak, nenek-nenek. Anak gadis belum ada. Jadi kalau saya tanya, Bapak kalau pagi berangkat dari rumah ke kantor, apa yang Bapak dengar di jalan? Saya Pak Ustaz kalau di jalan itu saya putar YouTube Ustaz. Oh, berarti pagi dia dengar saya. Malam sebelum tidur, apa yang Bapak dengar? Sebelum tidur malam yang saya tonton Ustaz. Istri saya pun nonton ceramah Ustaz juga. Baru saya paham. Memori dia menyimpan di bawah alam sadarnya tentang Abdul Somad. Itulah yang terbawa dia tidur. Jadi jangan heran Bapak kalau pas mimpi, mengigau, mendengarkan bini merepet. Karena itulah memori yang tersimpan. Bapak kalau mimpi, jangan semua mimpi ceritakan ke istri. Karena istri yang setia ini luar biasa. Ada seorang bapak-bapak mimpi, diceritakannya ke bininya. Dek, tadi malam abang mimpi. Apa mimpi abang? Abang mimpi nikah lagi. Apa kata bininya? Kau tidur lagi, mimpi lagi, ceraikan dia dalam mimpi kau. Sampai begitulah. Kalau ada perempuan yang model begitu Pak, itu adalah bidadari surga. Begitu cara menghibur hati orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berceramah di kantor pengadilan ini terus terang. Sebelum berangkat sini agak bergetar hati saya. Kenapa? Karena datang dulu pertama pun kemarin bergetar juga. Mau sidang di bawah kan? Getarannya itu masih ada. Ini bukan sembarang kantor, ini pengadilan bro. Jadi dalam hati saya gimana lah gue tipe. Tapi begitu ngomong mengalir lancar aja. Tak terasa rupanya udah jam 9. Jadi rupanya pengalaman kita lah yang biasa menyampaikan kata sambutan. Tanya nanti pada Pak Ketua kalau tak percaya. Itu kita ngomong lancar tak lancar itu tergantung suasana hati hadirin pendengar. Ini saya ngomong lancar ini karena orang ini hatinya lapang semua. Gak tahu juga lah ya. Jadi rupanya kalau orang tuh hatinya lapang, kita yang menyampaikan pun tenang, lapang, lancar. Pengalaman saya ceramah, kalau yang mendengar tuh hatinya kusut, saya pun menyampaikan lama kali terasa. Dia tengok macam tak bergerak jam ini. Kapan itu Pak Ustaz? Pas acara menyambut buka puasa. Makanya saya Ustaz Alam undang, Ustaz, ada acara gua buka puasa. Acara Ustaz lain. Karena pengalaman saya nyambut buka puasa itu lama kali terasa. Suwi tenan Pak. Terus bilang dino itu. Jadi pas saya selesai tausiah menyambut buka puasa itu saya bilang ke jamaah, saya tadi pas acara nyambut puasa buka puasa itu lama kali saya rasa ceramah. Kata mereka, kami yang mendengarkan lebih lama lagi Pak Ustaz. Jadi inti kesimpulannya adalah amal yang paling tinggi puasa, tak bisa puasa sholat sunat, tak bisa sholat sunat baca Quran, tak bisa baca Quran zikir, tak bisa zikir pergi ke jembatan Leton. Tahu Leton kan? Ngapain kami situ Pak? Tak usah aku ajari lagi. Ada amal yang tak perlu puasa, tak perlu sholat sunat, tak perlu baca Quran, tak perlu zikir, tapi amalnya mengalir tak putus. Apa dia? Sedekah. Itu sudah berdiri pondok pesantren sekarang tahun keempat. Yang mewakafkan tanah di Palas itu tiap hari dapat hafalan Quran 2 juz satu orang. Santrinya 50 orang. 50 kali 2 100 juz satu hari. Dan anak-anak yang udah hatam Quran 30 juz berapa orang sekarang? 22 orang hatam Quran. 1 bulan hatam 2 kali.
1 tahun hatam 24 kali kali 22 orang. Itulah orang yang paling banyak dapat pahala. Diwakafkannya tanahnya 1 hektar. Kenapa Pak Haji wakafkan tanah ini? Ini gaji pertama saya waktu lulus PNS. Lulus di PNS, dibelinya tanah di Palas, ditanyanya istrinya, Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, maka tak maukah kau setuju wakafkan tanah 1 hektar gaji pertama aku PNS ini? Kata istrinya, wakafkanlah Bang, mengalir untuk kita berdua. Jadi rupanya banyak juga yang laki-laki mau mewakafkan tanah di Pekanbaru, tak jadi gara-gara bininya. Padahal kalau kita mati, dijual bini tanah itu. 4 bulan 10 hari cuma dia menanti sendiri. Habis itu dia pun nikah sama Bronis, berondong manis. Dijualnya tanah itu seharga 1 miliar. Habis sore-sore naik moge orang tuh. Bunyi knalpotnya. Bertanyalah lakinya yang baru nih ke bini tadi. Ibu yang tenang juga. Bertanyalah lakinya nih, bertanya, mana makam laki kau yang dulu yang punya tanah tuh? Tak bisa dia menunjuk pakai tangan, pakai kaki. Itu sana. Tapi yang mewakafkan, tolong kalau cerita begini jangan ditarik begini. Ini maksudnya ceritanya tempat lain. Karena kalau bapak tarik ke diri, nanti bapak pulang ke rumah bawaan bapak mau marah aja. Marah, kau nanti mau bonceng dia kan? Ustaz Somad nih cerita dia ini selalu merendah. Apa pula merendahkan perempuan? Itu tadi Ustaz bilang perempuan akan menikah lagi. Laki-laki kalau meninggal bininya, itu yang menangis cuma sebelah kanan, Bu. Sebelah kiri saya. Kalau ibu tak percaya, nanti malam pas jam-jam agak jam 12, jam 1, ibu pura-pura serangan jantung. Apa yang pertama dilakukannya? Membuka cincin sama gelang. Tapi yang ini tak bisa lagi dipakai karena udah bocor. Nanti malam kalau ibu pura-pura meninggal, apalagi suaminya ada. Ini ceramah Ustaz Somad tadi kan? Kok tahu Bang? Kau kan tak kerja di pengadilan. Acaranya kan streaming deh. Kau pikir cuma kau aja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Aku dengar juga di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi kan diperang dulu. Untuk yang pagi ini share-nya di channel Tabung Wakaf Official. Semua duit ibu yang masuk ke Tabung Wakaf Official itu mengalir pahalanya ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Azhar. Di mana pondok itu Pak Ustaz? Jembatan Leton. Simpang Bingung kan? Ya. Simpang Bingung belok kiri sebelum TPU Kopi. Makanya slogannya sebelum ke TPU singgah ke YTW. Kalau sudah ke TPU jangan lagi datang ke YTW. Karena kami tak mau menerima hantu. Nanti ibu nengok. Asalnya tanah itu 2 hektar. Datanglah orang kaya. Belum lagi masuk dia ke dalam, baru menengok pagarnya aja. Semua orang yang kami bawa ke Nurul Azhar itu, asal masuk ke dalam, macam menengok kucing Anggora. Baru menengok pagarnya, datang dia ke Ustaz Almam. Apa kata dia? Saya terpukau menengok pagarnya. Saya kasih 2 hektar lagi. Itulah kampus gua. Baru menengok pagar, belum masuk ke dalam. Masuk dia ke dalam, 4 hektar dapat. Belum lagi. Ibu nanti suami bapak bawa anak-anak ke sana menengok. Anak saya bawa. Anak saya Mezian Haji Abdullah saya bawa naik ke atas. Saya tunjukkan. Nanti kau tamat SD, kau belajar di pondok ini. Tengok ini tempat makannya, ini tempat tidurnya. Bagus Bu. Bukan cuma yang Islam aja kami bawa ke sana. Bang Daniel Mananta sama istrinya yang orang Jerman itu kami bawa naik ke atas. Nengok dia. Bagus pondoknya Pak Ustaz. Ya. Hampir dia mendaftar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah rezeki kita
lewat sudah 5 menit. Saking sedapnya ceramah di pengadilan negeri. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, mau Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Lebih baik meminta maaf di sini daripada mencari Bapak Ibu di padang mahsyar. Daripada panjang aja payah kita jumpa. Di padang mahsyar. Alhamdulillah. Kalaulah saya ada salah sama Bapak Ibu yang mulia hakim-hakim, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, pasti akhirat, kemana saya mau mencari kalian? Bukan senang mencari kalian di akhirat. Pasti tanya malaikat, malaikat, kemana orang pengadilan tinggi sama pengadilan negeri? Kata malaikat, Soman, tak akan jumpa kau mereka. Kenapa gitu malaikat? Mereka ruangnya VVIP. Amin kan lah? Itu cara saya berdoa. Akhirnya saya tutup dengan pantun, karena kita tinggal di bumi Melayu, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Acaranya apa lagi Pak? Doa. Langsung doa. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya selama kerja sampai pensiun, sampai tua, sampai mati kita istiqomah. Supaya di bulan Muharram tahun 1446 ini lebih berkualitas daripada tahun-tahun yang lain. Amin. Rezeki kita berkah, anak cucu kita soleh dan solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, matinya husnul khatimah, masuk ke jannah bersama Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tutupi segala aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah berikan jodoh yang baik, soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat dan pintu keberkahan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau tuan pergi ke sawah, jangan lupa membawa soto. Abdul Somad datang ceramah. Kalau Uwais yang berceramah, kalau Uwas berceramah, kalau Uwais yang berfoto-foto. Uwas ini maksudnya Ustaz Abdul Somad. Kalau Uwais itu Ustaz Idris Silau. Nenek Bang Idris itu namanya Fatimah. Nenek saya namanya Aminah. Nenek dia nomor 1, nenek saya entah nomor berapa. Jadi nenek beliau sama nenek saya adik beradik. Cuman ganteng-ganteng dia. Kalau tuan ke Kayu Ara, singgah sebentar ke Pekan Kamis, banyak panitia, banyak panitra, tapi cuma dia yang berkumis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.